Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Ibu guru penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Siti Nur Khalifah SPD, guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 1 Sulang, Kabupaten Rembang. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Bapak Ibu, berikut adalah kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal dan konseling individual pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 melalui platform Google Meet. Saya melaksanakan layanan klasikal dengan materi berjudul meningkatkan perilaku sopan santun dengan teknik PBL atau Problem Based Learning dan layanan konseling individual dengan teknik Client Centered Therapy. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, keluarga di rumah sehat semua kan? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Alhamdulillah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Nak ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan jangan keluyuran malam-malam. Nanti digaruk Satpol PP nanti ya. Jauhi kerumunan, ya. Lagi sibuk apa ini, Nak? Tidak sibuk apa-apa Bu, hanya main-main saja kegiatannya, sama bantuin orang tua. Oke, Mas Yege sekarang sudah naik kelas 9 ya, Nak ya? Wah, selamat ya. Di kelas 9 apa, Nak? Ya Bu, terima kasih Bu. Sekarang saya sudah kelas 9. Saya dapat di kelas 9B Bu. Boleh kok masih ingat saja dengan saya? Iya dong, Ibu masih ingat pastinya. Sebelumnya Mas Yege kan kita sudah pernah ketemu kan ya sebelumnya, sebelum pandemi ini kita sudah pernah konseling ya, Nak ya? Iya Bu. Ini yang kedua kalinya saya konseling dengan Bu Alif. Tapi ini yang pertama kali untuk konseling lewat HP Bu. Iya ya, Nak ya, bagaimana lagi kondisinya memang seperti ini. Jadi semua aktivitas dan kegiatan apapun belajar lewat daring dan juga layanan dan konseling juga dilaksanakan secara daring lewat HP virtual gitu deh, Nak ya. Bagaimana kesannya Mas Jike terhadap konseling secara virtual seperti ini, Nak? Sama saja Bu, belajar saya dan Bu Alif saja. Tapi saya senang bertemu langsung Bu. Beda itu rasa. Tapi kamu gak usah khawatir ya, Nak ya. Insya Allah tetap sama, baik secara langsung maupun secara virtual. Insya Allah nanti setelah pandemi ini berakhir, kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi, melaksanakan bimbingan dan konseling secara langsung lagi, dan juga yang pastinya kalian tunggu-tunggu adalah bertemu teman-teman lagi, nggih. Iya Bu, tapi Kenapa, Nak? Kamu gak usah takut, gak usah ragu datang ke Bu Olive untuk konsultasi, untuk tanya-tanya dengan Ibu. Karena di sini Ibu sebagai konselor. Tugas Ibu di sini adalah memberikan layanan untuk membantu siswa, semua siswanya Bu Olive tanpa terkecuali dalam menghadapi masalah-masalahnya atau mungkin dalam kesulitan dalam mengambil keputusan. Gitu, Nak. oh begitu ya Bu. Oke. Di sini Bu Olive sebagai konselor dan Mas Yeke sebagai konseli. Menurut Mas Yeke sendiri, Nak, apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling itu sendiri, Nak? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Oke, jadi menurut Mas Yeke, Bu Olive ya yang menyelesaikan masalahnya Mas Yeke nanti gitu? Iya Bu. Oke, di sini Ibu mau meluruskan ya, Nak ya. Sebenarnya yang Mas Jeki katakan itu kurang tepat, Nah, di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator saja dalam proses konseling ini yang membantu Mas Jeki menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Mas Jeki hadapi. Sedangkan Mas Jeki itu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur, terbuka, serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Kiki.
seperti itu, nak. Oh, seperti itu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini ya, Bu. Tapi saya tidak mau, Bu. Jangan sampai teman-teman saya tahu ya, Bu. Oh, soal itu kamu nggak perlu khawatir, nak. Kamu nggak usah takut. Dalam kegiatan konseling itu ada namanya kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Namanya kode kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir, Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Mas Diki percaya kan sama Bu Olive? Iya, Bu. Saya percaya sama Bu Alif. Oke, sebelum kita mulai membahas permasalahannya Mas Diki, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 45 menit sudah cukup, nak, untuk melakukan proses konseling ini kira-kira? Saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan untuk proses konseling ini. Nah, sekarang coba bisa diceritakan lebih detail lagi kepada Ibu masalah yang sedang dihadapi oleh Mas Diki. Silahkan diceritakan pelan-pelan, nak. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru saya. Sering dimarahi, kenapa, nak? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Oke, coba bisa diceritakan pada Bu Olive, nak, apa yang membuat Mas Diki tidak bisa mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru itu, nak? Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di HP. Saya juga tidak selalu punya kuota, jadi saya kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring, Bu. Apalagi semua selalu melakukan tugas tertentu, Bu. Saya sekali belajar begini. Jadi Mas Diki merasa bosan dengan aktivitas belajar daring. Ya, Bu, kalau saya bosan, saya lebih untuk tidur. Saya nongkrong bersama teman-teman daripada mengerjakan tugas. Saya ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Oke, saat kamu tidur lebih awal, apa kamu tidak menggantikannya dengan bangun tengah malam misalnya, atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas-tugasmu itu, nak? Tidak, Bu, saya bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas itu, nak? Ya, Bu, saya tahu apa yang saya lakukan buat saya merasa nyaman. Saya sudah belajar dengan giat karena saya ya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Tapi saya setuju. Seharusnya saya belajar dengan giat. Saya sudah naik kelas 9. Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah, tapi membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena saya sudah naik kelas 9. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar, nak. Tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan memilih nongkrong di warung kopi sehingga tidak mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru gitu, nak. Ya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya tidak Bu. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal gitu, nak. Ya, Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal di kelas 9 nantinya. Jadi Mas YG tertekan menghadapi ujian nanti, nak. Iya, Bu, saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya. Oke, Ibu mengerti, nak, dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu tadi, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu yang terlalu padat dan tugasnya yang terlalu banyak. Namun kamu merasa takut gagal dalam ujian nanti karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu, nak? Iya, Bu, yang betul.
Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini suka mencoba hal-hal baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, atau jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Gitu, Nak. Ya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba Mas YG pikirkan, hal apa yang membuat Mas YG itu bersemangat? Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman-teman saya, atau nongkrong bersama teman saya, Bu. Nah, Mas YG sudah tahu hal yang membuat Mas YG itu bersemangat. Jadi apa rencana Mas YG untuk menghilangkan kebosanan lunak dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, Bu. Merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saat weekend. Oke, masih ada lagi, Nak? Sih, Bu. Tidak setiap hari saya nongkrong bersama teman-teman, tapi kadang-kadang saja mendengarkan musik saat mulai bosan belajar dan memprioritaskan membeli kuota untuk daring daripada membeli jajan dan ngopi bersama teman-teman. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir itu sangat tepat, Nak. Jadi, apa kamu mau, Nak, melakukannya dengan sungguh-sungguh nanti, Nak? Tentu saja, Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi dan membahagiakan kedua orang tua saya, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu lakukan saat ini. Baik, Bu. Saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian nantinya. Sip, keren, Nak. Nah, itu yang Ibu harapkan. Ibu sangat senang mendengar antusias Mas YG sekarang. Nah, apa ada hal lain, Nak, yang ingin Mas YG sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup dulu ya, Bu. Oke, baiklah. Berhubung waktu kita juga sudah mau habis ya, Nak ya. Mari kita akhiri proses konseling ini sampai ke sini dulu. Sebelumnya mari kita simpulkan dulu, Nak, hasil pembicaraan kita dari awal tadi. Mas YG mengatakan bahwa prestasi Mas YG menurun. Semua itu diakibatkan karena Mas YG merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat, tugas yang banyak, dan tidak memiliki semangat belajar daring. Kemudian tadi dalam mengatasi masalah tersebut, Mas YG berencana untuk mengatur waktu belajarnya, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika Mas YG mulai bosan belajar. Dan tadi juga lebih memprioritaskan membeli kuota untuk belajar daring daripada untuk membeli jajan atau untuk ngopi. Oke, gitu tadi ya, Nak ya? Ya, Bu. Saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu sangat senang sekali mendengarnya, Nak. Bagaimana perasaan Mas YG sekarang, Nak? Saya juga merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Mas YG lakukan pertama kali, Nak? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan bersama teman-teman saat weekend, sesekali dengarkan musik saat mulai bosan belajar, dan mengutamakan membeli kuota daripada membeli jajan dan membeli kopi. Bagus deh, keren. Nah, Ibu sangat bangga sekarang. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Mas YG buat tadi. Nah, kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri, ya, Nak ya? Apa ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak, Bu. Jangan sungkan-sungkan. Misalnya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada Ibu, curhat, boleh silakan. Ibu selalu mempunyai waktu untuk anak-anakku semuanya. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak, sama-sama. Sebelum Ibu tutup, walaupun tadi Mas YG sudah salam, tapi sebelum Ibu tutup, di sini Ibu ada sedikit tugas buat Mas YG.
terkait juga tentang kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Nah, silahkan nanti Ibu akan mengirimkan link kepada Mas Diki, silahkan diisi ya nak ya. Yang pertama yaitu ini bisa Ibu perlihatkan dulu lewat share screen, bisa disimak ya. Ini ada yang pertama yaitu, nah sudah terlihat ya? Ya Bu, sudah Bu. Nah, yang pertama nanti silahkan Mas JK mengisi yaitu tentang angket kepuasan konseling. Di sini ada nama, nanti silahkan diisi semuanya, ada nama, kelas, dan nama konselornya yaitu Ibu. Nanti ada 4 item pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Nah, pilihan jawabannya hanya ada 3, yaitu sangat memuaskan, memuaskan, dan kurang memuaskan. Jadi nanti silahkan dipilih yang sesuai dengan kegiatan kita tadi, Mas Jeki, yang Mas Jeki rasakan tadi seperti apa, ya. Yang kedua, nanti juga Ibu akan membagikan link tentang evaluasi hasil layanan konseling individual. Nanti silahkan di sini tuliskan nama Mas Jeki, terus kelas berapa, terus ada 6 item soal, nanti silahkan dijawab. Ini juga terkait kegiatan tadi, yaitu tentang pemahaman baru. Apakah yang Mas Jeki temukan dari kegiatan layanan pada hari ini, terus tujuan yang Mas Jiki susun tadi sudah tercapai apa belum, nanti silahkan dijawab sampai poin ke-6 ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan nak, atau mungkin ada yang kurang jelas bisa disampaikan kepada Ibu. Sudah Bu, sudah cukup. Sudah cukup ya, alhamdulillah tadi Mas Jiki sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Mas Jiki hadapi. Ibu juga sangat merasa senang Mas Jiki percaya sama Ibu, Mas Diki mau terbuka sama Ibu. Ibu juga merasa senang. Alhamdulillah, karena sudah tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga nanti Mas Diki bisa melaksanakan tugas-tugasnya nanti lebih baik lagi dan bisa sukses nanti di kelas 9. Ya. Silahkan yuk kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya, sukses selalu, tetap semangat ya. Ibu Walis cukupkan dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.